Seorang OB dihina dan ditertawakan oleh rekan-rekan kantornya karena nekat makan di kantin eksekutif. Ia dianggap tak tahu diri dan menjadi bahan olokan. Namun beberapa hari kemudian, semua tercengang saat direktur utama perusahaan datang menjemput secara pribadi. Ternyata, dia adalah. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Sinar matahari menembus kaca gedung bertingkat tempat Rudy bekerja sebagai office boy selama hampir 5 tahun. Seperti biasa, ia datang lebih awal, menyapu lantai, mengangkat tumpukan dokumen, dan menyiapkan air minum di ruang rapat sebelum para karyawan berdasi datang. Hari itu tidak ada yang berbeda, kecuali satu hal kecil di benaknya. Sejak semalam, istrinya memasakkan nasi goreng spesial dengan telur dan potongan sosis seadanya. Biar bapak nggak bosen makan di pojokan terus, ujar sang istri sambil membungkus bekal dengan hati-hati. Jam makan siang tiba. Rudy menatap bekalnya yang masih hangat. Biasanya, ia akan duduk di ruang kecil dekat gudang, tempat para OB dan teknisi menyantap makan siang mereka. Tapi hari itu, entah mengapa, ia memberanikan diri untuk naik ke lantai 12, lantai eksekutif, tempat kantin khusus karyawan tetap, manajer, hingga para petinggi perusahaan. Ia tahu tempat itu bukan untuk orang sepertinya. Tapi rasa penasaran dan keyakinan bahwa ia juga manusia yang berhak makan dengan nyaman, mendorongnya melangkah masuk. Saat pintu kantin terbuka, Rudy menarik napas. Ruangan itu bersih, ber-AC, dan ada suara musik instrumental yang menenangkan. Ia melangkah perlahan ke salah satu meja kosong di sudut dan mulai membuka bekalnya. Namun, keheningan itu tak berlangsung lama. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Mereka tak mengenalnya secara pribadi, karena siapa yang mau mengenal seorang OB? Tapi seragamnya jelas. Baju abu-abu lusuh dengan celana hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Dari kejauhan, terdengar bisik-bisik. Itu OB, kan? Ngapain dia di sini? Wah, nyasar nih. Atau mau numpang gaya? Tawa kecil mulai terdengar. Rudy berusaha tetap tenang. Ia mencoba fokus pada bekalnya, menyendok nasi goreng buatan istrinya dengan pelan. Tapi telinganya menangkap suara-suara yang kian jelas. Lihat tuh, OB nyasar, ujar salah satu staf senior, sambil menunjuk Rudy ke temannya. Jangan-jangan dia pikir kita setara, balasi temannya, tertawa lepas sambil menepuk meja. Seseorang bahkan diam-diam mengambil foto dari sudut ruangan. Jari cepatnya mengunggah gambar itu ke grup WhatsApp kantor. OB naik kelas. Kantin eksekutif pun ditaklukkan. Tawa pun berlanjut. Ada yang mengernyit, ada pula yang mencibir terang-terangan. Seseorang melewati mejanya sambil sengaja berkata keras, "Hati-hati nanti kantinnya kotor, loh." Rudy hanya bisa menunduk. Sendok di tangannya mulai bergetar. Perutnya sebenarnya lapar, tapi rasa sesak di dadanya lebih mendominasi. Ia menatap nasi gorengnya yang tiba-tiba terasa hambar, padahal tadi pagi ia mencium aromanya dengan penuh syukur. Tak ada satupun yang menyapanya dengan ramah. Tak ada yang menegurnya dengan sopan. Semua sibuk menikmati makanan, dan di saat yang sama, menikmati ejekan mereka terhadap seseorang yang mereka anggap tidak pantas duduk di tempat elit. Rudy selesai makan lebih cepat dari biasanya. Ia merapikan bekalnya, berdiri perlahan, dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Matanya menatap lurus, tapi hatinya bergemuruh. Apakah salah jika aku hanya ingin duduk dan makan di tempat yang nyaman seperti mereka? Pintu kantin tertutup di belakangnya. Dan di balik pintu itu, suara tawa masih terdengar, menampar harga dirinya yang telah lama ia sembunyikan di balik kesabaran. Hari itu, tanpa mereka sadari, mereka tidak hanya menghina seorang OB, tapi juga menampar kemanusiaan. Sendok itu bergetar di tangan Rudy. Ia tahu tangannya kuat. Setiap hari ia mengangkat galon, menyusun kursi, mengepel lantai, dan memindahkan barang berat tanpa keluhan. Tapi siang itu, sendok kecil di tangannya terasa seperti beban yang tak sanggup ia genggam. Bukan karena lapar, bukan karena letih, tapi karena malu. Karena tatapan mata-mata tajam yang menusuk.
Karena suara tawa yang seolah menertawakan keberadaannya. Karena ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah melangkah ke tempat yang tidak ditakdirkan untuknya. Namun, ia tetap makan. Perlahan. Sesendok, 2 sendok. Sambil menunduk, mencoba tak menatap siapapun. Mencoba menenangkan pikirannya. Mengalihkan perhatian dari obrolan yang sengaja dikeraskan. COB kita naik level. Pasti pengen numpang AC dingin ya, bro? Jangan-jangan dia ngintip menu diskonan manajer. Tawa pun meledak lagi, terdengar semakin dekat, semakin menusuk. Bahkan seorang karyawan yang baru bergabung, masih muda, memakai jas necis dan wangi parfum mahal, ikut tertawa keras sambil menunjuk ke arah Rudy. Tak cukup hanya dengan kata-kata, seseorang dengan santainya memotret Rudy dari belakang. Jepretan kamera ponsel tak bisa ia dengar, tapi ia merasakannya. Dan tak lama setelah itu, tawa dari satu meja semakin ramai. Mereka membaca sesuatu. Sesuatu yang jelas bukan berita. Sesuatu yang menghina. Di grup WhatsApp kantor, tersebar satu gambar. Foto Rudy duduk di kantin eksekutif, sendirian, makan nasi goreng dari kotak plastik. Captionnya tertulis, OB naik kasta. Kantin eksekutif pun ditaklukkan. Emotikon tertawa berjejer di kolom balasan. Beberapa membalas dengan stiker lucu. Sebagian lagi membubuhkan komentar sarkas seperti, besok dia ngopi di ruang direksi, bro. Mungkin habis dapat warisan. Sementara di dunia maya kecil mereka itu, Rudy dijadikan bahan candaan. Di dunia nyata, ia duduk membisu, berusaha menahan air mata yang menggantung di pelupuk. Rudy menarik napas panjang. Ia tidak bodoh. Ia tahu dirinya sedang diolok-olok. Tapi lebih dari itu, ia sadar bahwa orang-orang di sekitarnya tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia. Mereka melihatnya sebagai pelengkap pemandangan, alat bantu yang hadir tapi tak dianggap. Di luar jendela, langit mulai mendung. Tapi di dalam dadanya, mendung itu sudah berubah menjadi badai. Tangan Rudy mengepal diam-diam di bawah meja. Ia menatap nasi goreng buatan istrinya. Makanan sederhana yang tadi pagi disiapkan dengan cinta dan harapan. Dan kini, nasi itu terasa hambar, seperti harapannya sendiri yang seolah menguap di udara ber-AC ini. Ia menghabiskan suapan terakhir tanpa rasa. Merapikan kotak bekalnya, menegakkan punggung, lalu berdiri perlahan. Beberapa orang kembali tertawa saat ia berjalan melewati mereka. Namun kali ini, Rudy tidak menunduk. Ia berjalan perlahan, tapi tegak. Bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena ia tahu, jika ia tunduk sekarang, ia akan jatuh, dan mereka akan menang. Sampai di pintu, Rudy menoleh sebentar. Ia tidak berkata apa-apa. Namun pandangannya tajam, tenang, dan penuh arti. Seseorang di meja belakang bergumam, gila, dia malah pasang tampang sok tabah. Yang lain tertawa. Tapi satu orang, seorang staf magang perempuan yang sejak tadi hanya diam, menatap Rudy dengan tatapan berbeda. Ada rasa bersalah di matanya. Dan dalam hati Rudy, satu kalimat bergaung. Hari ini mereka menertawakan. Tapi siapa tahu, suatu hari nanti, mereka yang akan tertunduk. Ia pun melangkah keluar dari kantin itu. Kantin yang mewah, tapi tak punya ruang untuk rasa hormat. Sore itu, langkah Rudy terasa berat saat menyusuri lorong-lorong gedung yang biasanya ia lewati dengan ringan. Ia tak menyapa siapapun seperti biasanya. Tak ada senyuman, tak ada salam. Hanya tatapan kosong yang menyapu lantai demi lantai. Jam menunjukkan pukul 15, padahal jam pulangnya masih 2 jam lagi. Tapi hari itu, ia meminta izin lebih awal kepada mandornya. Saya kurang enak badan, Pak, ucapnya singkat. Padahal yang sakit bukan tubuhnya, tapi hatinya. Hatinya remuk, tertusuk oleh cemoohan yang terus menggema di pikirannya. Langkahnya menuju halte bus terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Di tengah keramaian ibu kota, dunia Rudy terasa sunyi. Tertunduk ia duduk di kursi kayu pinggir jalan, memeluk tas kecil berisi bekalnya yang telah kosong. Tapi bukan perutnya yang lapar, melainkan batinnya yang meronta. Bus datang. Ia naik tanpa banyak pikir, duduk di pojok belakang, menatap keluar jendela, memperhatikan mobil-mobil mewah berlalu lalang. Di sana, entah siapa, entah di mana,
Orang-orang yang tadi menertawakannya mungkin sedang duduk nyaman, ngopi sambil tertawa di grup WhatsApp mereka. Tapi Rudy hanya ingin pulang ke satu-satunya tempat di dunia yang tak pernah menghakiminya. Rumah kecil yang dibangunnya dengan keringat dan cinta. Di rumah, istrinya, Bu Sari, sedang menjemur pakaian. Melihat suaminya pulang lebih awal, ia langsung menghampiri dengan cemas. "Pak, kok cepat banget pulangnya? Ada apa?" Rudy hanya diam sebentar. Ia meletakkan tasnya di kursi kayu, membuka sepatu perlahan, lalu duduk di lantai rumah kontrakan mereka yang sederhana. Dengan suara yang pelan, hampir berbisik, ia menjawab, "Aku cuma pengen ngerasain duduk sama orang-orang hebat. Di tempat yang nyaman, di kantin yang adem. Tapi ternyata, aku nggak layak, Bu." Bu Sari terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menghampiri Rudy dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Apa mereka ngatain Bapak?" tanyanya lembut. Rudy hanya mengangguk pelan. Air matanya nyaris tumpah, tapi ditahannya dengan seluruh harga diri yang tersisa. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan istrinya, padahal hari itu, ia merasa seolah bukan siapa-siapa. "Mereka ketawa, Bu. Mereka foto aku. Mereka bilang aku OB yang salah tempat. Padahal, aku cuma pengen makan. Nggak ngemis, nggak ganggu. Tapi rasanya kayak, aku bukan manusia." Bu Sari memeluk suaminya erat. Ia tahu rasa sakit itu tak bisa dihapuskan hanya dengan pelukan. Tapi setidaknya, Rudy tahu bahwa di rumah ini, ia dihargai. Ia dicintai. "Pak, Bapak itu orang hebat. Bukan karena jabatan. Tapi karena Bapak nggak pernah hilang harga dirinya walau dihina. Orang yang bisa tahan direndahkan, itu jauh lebih mulia dari orang yang cuma bisa tertawa di atas luka orang lain." Malam itu, mereka makan bersama dengan sederhana. Tapi lebih hangat dari kantin manapun di dunia ini. Dan meski Rudy tertidur dengan hati yang berat, di dalam mimpinya, ada seberkas cahaya. Cahaya harapan bahwa suatu saat, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan harga diri yang diinjak, akan kembali berdiri dengan kepala tegak. Karena Rudy tahu, walau hari ini ia dianggap kecil, tapi hidup tidak berhenti di hari ini. Sementara Rudy menghabiskan malamnya dalam diam dan luka batin, jauh di sisi lain kota Jakarta, di sebuah gedung tinggi berkelas dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya lampu kota, seorang pria parubaya duduk di balik meja besar dari kayu jati mahal. Ruangan itu adalah ruang kerja direktur utama, yang kini berganti pemilik. Namanya Pak Hendra Wijaya. Seorang pengusaha sukses yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempat Rudy bekerja, sebuah keputusan besar setelah ia melihat potensi perusahaan tersebut untuk bangkit dari keterpurukan keuangan. Pak Hendra bukan sekadar kaya. Ia dikenal sebagai sosok dingin dalam bisnis, namun berhati lembut pada orang-orang yang pernah menyentuh hidupnya secara personal. Di usia yang hampir 60 tahun, ia sudah mengalami naik turun kehidupan. Dan sore itu, saat memeriksa berkas karyawan satu persatu, sebuah kebiasaan pribadinya yang jarang dilakukan pemilik perusahaan lain, tiba-tiba ia berhenti pada satu nama. Rudy Suryana. Ia menatap foto kecil di pojok lembar data karyawan. Seorang pria berseragam abu-abu, dengan wajah yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. "Rudy?" gumamnya pelan, nyaris tak percaya. Tangannya otomatis meletakkan pena. Ingatannya tiba-tiba melompat ke masa lalu, belasan tahun lalu, saat hidupnya hancur lebur. Kala itu, Hendra bukan siapa-siapa. Perusahaannya bangkrut, rumahnya dijual, dan istrinya pergi meninggalkan ia dan putrinya yang masih kecil. Ia kehilangan segalanya dan memilih pergi dari kota besar. Ia mencoba menghilang, menghindari rasa malu, dan tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Di sanalah ia bertemu dengan Rudy. Rudy, yang saat itu masih seorang pekerja lepas di bengkel kecil, menemukan Hendra dalam keadaan lemas di pinggir jalan setelah pingsan karena kelaparan. Tanpa bertanya banyak, Rudy membawanya pulang, memberinya makan, dan bahkan meminjamkan pakaian bekas miliknya. "Saya nggak tahu Bapak siapa," kata Rudy saat itu. "Tapi saya tahu nggak ada orang yang pantas kelaparan di jalan kayak tadi." Rudy dan istrinya, Bu Sari, merawat Hendra selama hampir 2 minggu. Mereka tak pernah mengungkit biaya. Bahkan, saat Hendra akhirnya berkata jujur tentang masa lalunya, Rudy hanya menjawab, "Yang penting Bapak mau bangkit lagi. Semua orang bisa jatuh, Pak.
Tapi nggak semua orang punya keberanian buat berdiri lagi. Kalimat itu menancap dalam hati Hendra hingga hari ini. Setelah kondisinya membaik, Hendra pergi meninggalkan rumah kecil itu, berjanji akan kembali suatu saat nanti. Tapi waktu berlalu, hidup membawanya ke berbagai penjuru, hingga ia bangkit kembali menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Ia tak pernah tahu di mana Rudy sekarang. Ia sempat mencarinya, namun dunia ini terlalu luas. Hingga sore itu, namanya muncul dalam berkas karyawan. Kembali ke masa kini. Pak Hendra berdiri dari kursinya, matanya masih tertuju pada foto kecil itu. Ia mengambil telepon, memanggil kepala HR. Saya minta data lengkap Rudy Suryana. Cepat. Baik, Pak, jawab HR dengan sedikit gugup. Beberapa menit kemudian, seberkas dokumen digital terkirim ke layar komputernya. Di sana tertulis riwayat hidup Rudy. Lulusan S1 Teknik Mesin. Nilai nyaris sempurna. Pernah bekerja di pabrik otomotif, lalu berhenti karena alasan keluarga. Kini bekerja sebagai office boy. Pak Hendra menyipitkan mata. Kenapa orang secerdas ini jadi OB? Gumamnya. Ia membaca lebih lanjut. Berhenti bekerja sejak anak dan istrinya sakit. Mencari kerja serabutan. Akhirnya diterima jadi OB di perusahaan ini 5 tahun lalu. Dadanya terasa sesak. Tak ada orang lain yang tahu siapa Rudy sebenarnya. Tak ada yang tahu bahwa OB yang sering dianggap sepele itu pernah menyelamatkan hidup seorang direktur besar. Dunia memang lucu. Kita yang dulu dibantu, kadang lupa wajah-wajah yang pernah menarik kita dari lubang gelap, bisiknya. Wajah Rudy terbayang jelas. Senyumnya yang sederhana. Kata-katanya yang dalam tapi jujur. Kini ia tahu, waktunya menepati janji. Janji yang pernah ia ucapkan di malam terakhir sebelum mereka berpisah. Kalau saya berhasil bangkit nanti, saya akan kembali. Saya janji, saya nggak akan lupa. Dan saat itu tiba, lebih cepat dari yang Rudy sangka. Pak Hendra menekan interkom, memanggil asisten pribadinya. Siapkan mobil untuk besok pagi. Kita ke kantor pusat. Ada satu orang yang harus saya temui. Bukan manajer, bukan direktur, tapi orang paling jujur yang pernah saya temui dalam hidup saya. Pagi itu, ruang direksi di kantor pusat kembali beraktivitas seperti biasa. Para manajer sibuk membahas rencana strategi, target akhir tahun, dan laporan keuangan kuartal sebelumnya. Tapi satu sosok yang baru saja duduk di kursi tertinggi perusahaan, Pak Hendra Wijaya, membawa suasana yang berbeda. Ia tidak langsung menyoroti angka-angka atau memotong anggaran. Justru hal pertama yang ia lakukan adalah membuka kembali daftar nama seluruh karyawan, dari pucuk pimpinan hingga petugas kebersihan. Tak satu pun luput dari pandangannya. Dan pagi itu, setelah memastikan identitas Rudy Suryana, ia langsung menekan tombol interkom. Panggilkan kepala HR ke ruangan saya. Sekarang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya yang bertugas sebagai kepala HR masuk dengan wajah penuh sopan dan sedikit gugup. Siapa yang tak gugup dipanggil langsung oleh pemilik perusahaan baru? Silakan duduk, ujar Pak Hendra singkat, sembari menyodorkan selembar data karyawan di tangannya. Bisa jelaskan tentang pria ini? Wanita itu melirik nama di berkas, Rudy Suryana, office boy. Seketika wajahnya bingung. Ia pikir akan ditanya soal direktur atau manajer senior. Tapi ternyata justru seorang OB. Maaf Pak, ini Rudy ya? Tanyanya ragu. Pak Hendra menatapnya serius. Iya, ceritakan semuanya. Dari awal ia masuk bekerja sampai sekarang. Wanita itu menarik napas, membuka laptopnya, dan mulai menjelaskan perlahan. Rudy mulai bekerja di sini 5 tahun lalu. Ia melamar sebagai teknisi, tapi karena saat itu posisinya penuh, ia akhirnya ditawari posisi OB. Anehnya, dia terima tanpa banyak protes. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Padahal saat kami periksa riwayat pendidikannya, ia lulusan teknik mesin dari universitas negeri. IPK-nya tinggi. Tapi saat kami tanya kenapa mau jadi OB, dia cuma bilang, "Saya butuh pekerjaan, Bu. Nggak penting titel, yang penting halal dan bisa buat makan anak istri." Wanita itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan. Ternyata, waktu itu istrinya baru sembuh dari sakit paru-paru,
dan anak bungsunya masih terapi pasca operasi jantung. Dia sempat berhenti kerja beberapa tahun, hanya untuk merawat mereka. Pak Hendra mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Kenapa tidak ada yang mengangkat dia? Minimal ke bagian teknisi, tanyanya. Sudah pernah kami tawarkan, Pak. Tapi Rudi menolak. Dia bilang, takut pekerjaannya sebagai teknisi mengganggu jadwal rawat anaknya. Jadi dia tetap ambil pekerjaan OB karena lebih fleksibel. Pak Hendra tersenyum tipis. Orang ini pernah menyelamatkan hidup saya saat saya tidak punya apa-apa. Ia memberi makan saya, meminjamkan baju, dan bahkan memberiku semangat untuk bangkit. Dan sekarang kalian membiarkan dia bekerja di balik bayangan selama 5 tahun tanpa penghargaan. Kepala HR tertunduk. Kami tidak tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Pak Hendra berdiri dari kursinya, menatap keluar jendela. Di balik kaca itu, tampak kesibukan karyawan yang lalu lalang, semua sibuk dengan target dan ambisi. Rudi bukan cuma karyawan biasa. Dia lambang dari ketulusan yang tak ternilai. Dia diam, tapi menggetarkan. Dia kecil di mata dunia, tapi besar di mata saya. Ia kembali menoleh ke kepala HR. Tolong siapkan skenario untuk memindahkan Rudi ke posisi yang layak. Buatkan promosi resmi. Saya ingin seluruh kantor tahu siapa dia sebenarnya. Wanita itu mengangguk cepat. Siap, Pak. Akan saya proses secepatnya. Pak Hendra kemudian menambahkan, dan satu lagi, jangan langsung beritahu dia. Saya yang akan menemuinya sendiri. Wajah itu sudah terlalu lama tidak saya lihat, dan saya ingin menepati janji. Sambil duduk kembali, ia menatap foto Rudi di layar monitornya. Wajah yang dulu penuh semangat dan keikhlasan, kini tampak lelah, namun tetap tulus. Waktunya membayar utang kehormatan. Karena di dunia ini, tidak ada jasa yang benar-benar terlupakan. Hanya tertunda sampai waktu yang tepat. Dan waktu itu hampir tiba. 2 hari setelah pertemuan di ruang direksi, suasana kantor yang biasanya berjalan datar dan monoton mendadak berubah gaduh sejak pagi. Belum genap pukul 9, petugas keamanan di lobi depan terlihat gelisah, berbicara cepat lewat Handy Talkie. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti tepat di depan pintu utama. Merek mobil itu saja sudah cukup untuk membuat kepala-kepala karyawan mengintip dari balik kaca dan lorong. Beberapa orang langsung berbisik. Itu mobil siapa? Jangan-jangan itu Pak Hendra. Loh, bukannya beliau jarang banget datang langsung. Pintu mobil terbuka. Seorang pria paruh baya turun, mengenakan jas abu-abu berkancing 2, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Semua orang tahu, itu Pak Hendra, pemilik baru perusahaan mereka. Dan ini adalah pertama kalinya beliau datang langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkahnya mantap, tanpa pengawalan. Semua yang melihatnya otomatis berdiri. Resepsionis membungkuk memberi salam, manajer yang kebetulan lewat menghentikan langkah dan memberi hormat. Tapi Pak Hendra tidak membalas basa-basi itu. Tanpa ragu, ia membuka pintu kaca besar menuju area tengah kantor, menatap sekeliling, lalu berkata tegas, "Mana Rudi?" Sekali lagi, semua terdiam. Wajah-wajah yang tadi ramai berbisik kini saling berpandangan. Seorang staf perempuan bahkan hampir menjatuhkan map dari tangannya. Rudi. Rudi OB. Jangan-jangan Rudi yang dulu kita. Astaga. Di antara kerumunan yang mulai menegang, beberapa orang yang ikut menertawakan Rudi di kantin 2 hari lalu kini mulai menunduk. Bisikan-bisikan kecil berubah jadi kecemasan. Salah satu manajer mencoba menahan keterkejutan dan bertanya hati-hati. "Maaf Pak, Rudi yang Bapak maksud. Rudi Suryana." Pak Hendra mengangguk. "Ya, OB yang kalian remehkan. Di mana dia sekarang?" Tak ada yang menjawab. Hening. Namun dari kejauhan, salah satu staf cleaning service menunjuk ke arah ujung koridor, menuju ruangan belakang, dekat gudang. "Dia di sana, Pak. Lagi ngepel." Langkah Pak Hendra langsung menuju arah tersebut, diikuti beberapa staf yang masih bingung dan penasaran. Sementara di antara kerumunan, wajah-wajah mulai terlihat pucat. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal sudah pasti,
Hari ini bukan hari biasa. Di sudut ruang cleaning service, Rudy sedang mengepel lantai dengan tenang. Ia mengenakan sarung tangan karet, bajunya sudah sedikit basah karena keringat. Kepalanya tertunduk, matanya fokus pada lantai yang berkilau. Baginya, lantai bersih adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekadar pekerjaan rendah. Ia tidak tahu bahwa dari belakang, langkah kaki penuh wibawa tengah mendekatinya. Rudy. Suaranya dalam, tegas, tapi bukan marah. Rudy menoleh perlahan. Ia tertegun. Matanya membelalak. Ember yang dipegangnya hampir tergelincir dari tangan. Pak Hendra. Apa benar ini Bapak? Pak Hendra tersenyum hangat. Masih ingat saya? Rudy menunduk dalam-dalam, menahan emosi yang tiba-tiba meluap. Ya Allah, saya ingat, Pak. Tapi, kenapa Bapak nyari saya? Pak Hendra menepuk bahunya pelan, lalu menatap para staf yang mulai berkerumun di belakang. Wajah-wajah mereka campuran antara kaget, malu, dan takut. Karena hari ini, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian semua, ucap Pak Hendra lantang. 15 tahun lalu, ketika saya jatuh dan tak punya apa-apa, pria ini, seorang yang kalian anggap hanya OB, menolong saya tanpa pamrih. Ia memberi makan saya, merawat saya, dan tak pernah bertanya siapa saya. Hari ini, saya datang untuk menepati janji. Rudy masih menunduk, air matanya mulai mengalir. Tak percaya dunia berbalik secepat itu. Ia tak pernah minta apapun dari Pak Hendra. Bahkan sudah melupakan janji itu. Pak Hendra lalu menoleh pada kepala HR yang ikut berdiri di dekat pintu. Mulai hari ini, Rudy tidak lagi bekerja sebagai OB. Saya tunjuk beliau sebagai kepala divisi operasional internal. Gaji, fasilitas, dan posisi penuh hormat, setimpal dengan dedikasi dan integritas yang ia punya. Suara gemuruh pelan terdengar dari belakang. Seorang staf yang dulu menertawai Rudy langsung menunduk dalam-dalam. Seorang lainnya bahkan terlihat menahan air mata, entah karena malu, atau karena merasa sangat bersalah. Pak Hendra menoleh pada Rudy lagi dan berkata lembut. Sekarang giliran saya berdiri untukmu, Rudy. Kamu tidak pernah kecil di mataku. Rudy terisak, tak sanggup berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, satu kata bergema jelas. Terima kasih, ya Allah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kantor itu, semua orang melihat seorang OB dijemput langsung oleh pemilik perusahaan. Bukan karena pencitraan, bukan karena pencapaian luar biasa, tapi karena kebaikan lama yang tak pernah mati. Dan mereka yang dulu mencibir, kini hanya bisa berdiri mematung, dalam penyesalan yang terlalu berat untuk diucapkan. Di hadapan puluhan pasang mata yang terperangah, Pak Hendra melangkah mendekati Rudy yang masih berdiri terpaku di depan ruang cleaning service. Tubuh Rudy tegak, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan gemuruh di dadanya. Ia tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum Rudy sempat membuka mulut, Pak Hendra merentangkan tangan dan memeluknya erat. Pelukan itu hangat, tulus, bukan pelukan formal seperti yang biasa dilakukan oleh para atasan kepada bawahan mereka. Itu pelukan seorang saudara yang akhirnya menemukan kembali sosok yang pernah menyelamatkannya dari jurang keputusasaan. Rudy terdiam. Tubuhnya kaku. Tapi perlahan, pelukannya dibalas. Hatinya remuk oleh haru. Air mata tak lagi bisa ditahan. Saudaraku, bisik Pak Hendra di telinganya. Mulai hari ini, kamu bukan OB lagi. Kamu saya tunjuk sebagai kepala divisi operasional internal. Kamu punya pengalaman lebih dari cukup. Tapi yang lebih penting dari itu, kamu punya integritas. Dan itu tidak bisa dibeli oleh jabatan atau gelar. Seluruh kantor seakan membeku. Suasana hening begitu lama hingga suara AC terdengar jelas. Orang-orang yang dulunya menertawakan Rudy di kantin kini berdiri kaku seperti patung. Beberapa dari mereka memalingkan wajah, entah malu, entah takut. Yang lain bahkan mulai menghapus air mata diam-diam, tak siap melihat keadilan tampil sedahsyat ini di depan mata mereka sendiri. Seorang staf magang perempuan, yang dulu hanya diam saat Rudy ditertawakan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu inilah balasan dari kesabaran. Dan ia bangga pernah menyaksikan kebaikan seseorang yang tidak pernah membalas hinaan dengan dendam. Sementara itu,
Kepala HR membacakan surat resmi promosi jabatan Rudi di hadapan staf yang berkumpul. Dengan ini, perusahaan resmi menetapkan Bapak Rudi Suryana sebagai Kepala Divisi Operasional Internal, efektif mulai hari ini. Suara HR itu seperti dentang lonceng bagi mereka yang pernah meremehkan. Setiap kata terasa seperti tamparan halus yang menyadarkan bahwa kebaikan yang tulus tak pernah layu, hanya menunggu saat untuk mekar kembali. Rudi sendiri tidak percaya. Ia berdiri di tengah kerumunan bukan lagi sebagai OB, tapi sebagai orang yang dihormati. Tapi yang paling menyentuh, bukanlah promosi, bukan pula sorotan mata orang-orang. Yang paling membuat hatinya runtuh adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dirinya berharga. Bahwa apa yang pernah ia lakukan di masa lalu ternyata tertanam kuat di hati seseorang. Pak Hendra menepuk bahunya, lalu berkata lantang kepada semua yang hadir. Banyak dari kalian mungkin hanya melihat seragamnya. Tapi saya melihat jiwanya. Rudi tidak pernah meminta apapun. Tapi justru itu yang membuatnya pantas menerima segalanya. Kemudian ia melanjutkan dengan suara tenang namun dalam. Kalian tidak pernah tahu siapa yang sedang kalian remehkan. Bisa jadi, orang yang kalian pandang rendah hari ini akan menjadi orang yang menilai kalian besok. Hari itu, Rudi meninggalkan alat pel di tangannya untuk terakhir kali. Tapi ia tidak meninggalkan kerendahan hatinya. Ia tidak berbicara kasar pada siapapun, tidak membalas cemoohan yang pernah ditujukan padanya. Ia hanya berjalan perlahan bersama Pak Hendra, menuju lift yang dulu terasa terlalu mewah untuk dirinya. Tapi hari itu, pintu lift terbuka lebar, seolah menyambutnya sebagai tamu kehormatan. Beberapa staf memberanikan diri untuk bertepuk tangan. Perlahan, ruangan itu dipenuhi tepuk tangan yang semakin keras, bukan tepuk tangan basa-basi, tapi penuh rasa malu, hormat, dan pengakuan. Rudi menoleh sekali ke belakang, menatap orang-orang yang dulu menertawakannya. Ia tak menyimpan dendam. Ia hanya menatap mereka dengan senyum kecil dan satu kalimat lembut yang ia ucapkan dalam hati. Aku tidak pernah ingin lebih tinggi dari kalian. Aku hanya ingin dianggap manusia. Dan hari itu, hidup Rudi berubah. Bukan karena ia mengejar takdir, tapi karena takdir mengejarnya. Dan kantor itu tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, kantin eksekutif tidak seperti biasanya. Biasanya ramai dengan suara tawa para manajer, obrolan strategi proyek, dan aroma kopi mahal yang diseruput dengan santai oleh mereka yang merasa punya kasta. Tapi hari itu, meja-meja tampak lebih tenang, tatapan-tatapan lebih dalam, dan langkah-langkah lebih pelan. Mereka tahu siapa yang akan datang hari ini. Dan benar saja, sekitar pukul 12.10, pintu kaca besar terbuka perlahan. Dari sana masuk sosok yang tak asing, Rudi, kini mengenakan kemeja putih bersih dengan badge bertuliskan Kepala Divisi Operasional Internal. Di sebelahnya berjalan Pak Hendra, sang direktur utama, sambil berbincang ringan dan penuh senyum. Seketika suasana seperti membeku. Sendok yang tadinya berdenting kini tertahan di udara. Beberapa orang bahkan menahan napas. Rudi kembali ke kantin eksekutif. Tapi kali ini, bukan membawa bekal nasi goreng dalam kotak plastik, melainkan membawa harga diri yang telah dikukuhkan oleh kebenaran dan waktu. Pak Hendra menarik kursi di salah satu meja utama, dan dengan hormat berkata, "Silakan duduk, Pak Rudi." Kata, "Pak," itu terasa seperti ledakan kecil di kepala banyak orang. Seorang yang dulunya mereka panggil seenaknya, OB, Ruth, Bropel, kini disapa penuh hormat oleh pemilik perusahaan. Beberapa kepala tertunduk. Beberapa tangan menggenggam sendok tanpa niat makan. Di sudut ruangan, 3 orang staf senior yang pernah menertawakan Rudi waktu itu, saling melirik tanpa kata. "Dia cuma OB," bisik salah satunya lirih, penuh rasa tidak percaya. "Dan kita cuma manusia, yang tak pernah belajar menghormati," jawab yang lain, suaranya berat oleh sesal. Mereka teringat tawa mereka, ejekan mereka, bahkan postingan WhatsApp yang kini jadi bukti nyata dari betapa kecilnya hati mereka waktu itu. Betapa mudahnya mereka menilai seseorang hanya dari seragamnya. Dan kini, semua itu terasa seperti noda yang tak bisa dihapus. Sementara itu, Rudi duduk dengan tenang. Ia tidak menyombong. Ia tidak menatap tajam pada siapapun. Ia hanya duduk, diam, seperti biasa. Hanya saja kali ini, ia memegang sebuah kehormatan, bukan kain pel. Ia berbincang dengan Pak Hendra seperti sahabat lama,
membahas sistem kerja, kesejahteraan staf bawah, dan bagaimana merombak sistem operasional agar lebih manusiawi. Semuanya dibicarakan dengan tenang, dewasa, dan penuh visi. Seseorang dari meja belakang menunduk makin dalam. Dialah yang dulu mengambil foto Rudy diam-diam saat makan di kantin, lalu mengirimnya ke grup kantor dengan caption menghina. Sekarang, jemarinya kaku. Ia tak sanggup mengangkat wajahnya, apalagi menatap langsung. Kita pikir dia tidak pantas duduk di sini, ucapnya dalam hati. Tapi ternyata, kita yang tidak pantas duduk di samping orang seperti dia. Beberapa karyawan yang lebih muda mulai menatap Rudy dengan kagum. Mereka yang dulu hanya diam kini sadar bahwa diam saja kadang ikut bersalah. Saat makan hampir selesai, Pak Hendra berdiri dan berkata kepada semua yang hadir. Saya ingin kalian tahu bahwa penilaian manusia terlalu sering dikaburkan oleh jas dan jabatan. Tapi kebaikan, kejujuran, dan ketulusan tidak bisa disembunyikan selamanya. Ia menepuk bahu Rudy sambil tersenyum. Pak Rudy ini mengajarkan saya bahwa orang besar tidak perlu panggung. Kadang cukup menjadi terang, walau ia berdiri dalam gelap. Satu persatu, para staf mulai berdiri dan menyalami Rudy. Ada yang tersenyum kaku, ada yang menahan air mata, ada yang hanya bisa menunduk dalam-dalam. Yang tersisa hanyalah bisikan penyesalan yang menggema di hati masing-masing. Hari itu, kantin eksekutif bukan lagi tempat makan mewah. Ia berubah menjadi ruang pelajaran besar, tentang kesombongan yang menghancurkan dan kesabaran yang menyelamatkan. Dan Rudy, tetap seperti kemarin. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia hanya menunjukkan bahwa keberhargaan bukan ditentukan oleh tempat duduk, tapi oleh sikap hati. Setelah peristiwa yang mengguncang ego dan membuka mata banyak orang itu, kantor tempat Rudy bekerja tak lagi sama. Tapi anehnya, bukan karena peraturan baru atau sistem yang dirombak total, melainkan karena sikap diam dari seseorang yang tidak membalas keburukan dengan kebencian. Rudy datang ke kantor setiap pagi dengan senyum yang sama seperti saat ia masih menjadi OB. Ia menyapa semua orang dengan ramah, tak membeda-bedakan siapapun. Ia menyalami cleaning service dengan hangat, berbicara dengan satpam seakan mereka teman lama, dan menanyakan kabar staf magang dengan ketulusan yang nyaris langka di tempat kerja modern. Tapi justru karena itulah, orang-orang mulai berubah. Awalnya, perubahan itu kecil. Seorang staf senior yang dulu menyindir Rudy, kini secara diam-diam mulai menyapa OB lain dengan kata, Pak, atau Bu. Seorang supervisor yang biasanya berjalan lewat begitu saja, kini menyempatkan diri mengucapkan, Selamat pagi, Mbak resepsionis, lengkap dengan senyum tulus, bukan basa-basi. Yang paling terasa adalah atmosfer kerja yang perlahan menjadi lebih manusiawi. Tak lagi terdengar suara tinggi membentak staf bawah hanya karena laporan telat 5 menit. Tak ada lagi pegawai yang merasa risih duduk di sebelah cleaning service saat briefing mingguan. Bahkan ruangan kantin eksekutif pun kini terasa lebih inklusif, bukan lagi simbol kasta tak terlihat, melainkan ruang istirahat bersama. Semua itu bukan karena Rudy mengubah mereka dengan kata-kata, tapi karena kehadirannya menjadi cermin besar, yang memaksa semua orang untuk melihat diri mereka sendiri dengan jujur. Orang itu bisa saja punya jabatan tinggi, tapi kalau tidak bisa menghargai orang lain, ia sebenarnya kecil. Bisik seorang manajer pada temannya saat melihat Rudy menyalami OB baru dengan 2 tangan. Di satu sisi lain, seorang staf perempuan yang dulu memfoto Rudy diam-diam kini menghampirinya. Pak Rudy, saya ingin minta maaf. Saya salah waktu itu. Saya ikut menertawakan. Rudy hanya tersenyum. Saya sudah lupakan sejak hari itu, Mbak. Tapi terima kasih karena sudah mau mengakuinya. Itu juga butuh keberanian. Sikap itu, pemaafan yang diam dan penuh martabat, menjadi bahan pembicaraan di banyak ruang kerja. HR mulai menyusun program baru, budaya hormat tanpa jabatan. Departemen Umum mulai menggagas kebijakan ruang istirahat bersama untuk semua level. Bahkan, Pak Hendra sendiri menyetujui proposal agar gaji staf non-struktural dinaikkan secara bertahap. Semua terinspirasi dari satu nama, Rudy. Di minggu ketiga setelah pengangkatannya, Rudy sempat berdiri di depan seluruh karyawan dalam sebuah rapat umum. Tak ada pidato panjang. Ia hanya mengatakan satu hal. Saya dulu cuma pengen dihargai. Bukan dipuja, bukan dimuliakan. Cukup dihargai sebagai manusia. Sekarang saya ingin kita semua saling menghargai,
apapun posisi kita. Karena tanpa itu, kantor ini hanya jadi gedung kosong. Kalimat itu menghunjam. Sederhana, tapi nyata. Dan hari-hari berikutnya menjadi bukti bahwa kantor ini mulai hidup kembali, bukan hanya dalam angka dan grafik produktivitas, tetapi dalam rasa saling percaya, saling hormat, dan kemanusiaan. Rudy tak pernah menyebut siapa yang dulu menghinanya. Ia tak pernah menyinggung masa lalu yang menyakitkan. Tapi semua orang tahu. Diamnya adalah pengampunan. Sikapnya adalah pelajaran. Dan hadirnya adalah perubahan. Ruang rapat besar itu dipenuhi hampir seluruh karyawan dari berbagai divisi. Hari itu, perusahaan menyelenggarakan forum tahunan bertajuk Nilai dan Visi Baru Perusahaan, sebagai bentuk transisi dari kepemimpinan sebelumnya menuju era baru yang lebih inklusif dan berintegritas. Namun, bukan direktur utama yang diminta berbicara pertama. Bukan pula manajer atau petinggi. Pak Hendra, dengan senyum penuh makna, berdiri di podium dan berkata, "Hari ini, saya ingin kita mendengar bukan dari mereka yang punya jabatan tinggi, tapi dari seseorang yang punya nilai paling tinggi. Mari kita beri waktu untuk orang yang telah menjadi wajah dari perubahan kita." Pak Rudy. Suasana hening seketika. Beberapa wajah menegang, beberapa lainnya justru tersenyum haru. Langkah Rudy pelan saat maju ke depan. Ia mengenakan kemeja sederhana, tanpa dasi, tanpa jas mewah. Tapi tak ada satupun yang memandang rendah. Justru, semua mata menatapnya dengan penuh rasa hormat yang tak bisa dibuat-buat. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap sebentar ke seluruh ruangan. Lalu mulai bicara, tenang, tapi tegas. "Dulu, saya hanya ingin makan siang tanpa merasa dikucilkan. Saya tidak ingin dihormati lebih, hanya tidak ingin dihina." Suaranya serak, tapi semua orang mendengarkan seolah setiap kata adalah nasihat yang ditunggu-tunggu. "Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi hari itu, saya sadar bahwa seringkali orang dinilai dari apa yang ia pakai, bukan dari siapa ia sebenarnya. Dari seragamnya, bukan dari jiwanya." Ia berhenti sejenak, menahan emosi, lalu melanjutkan. "Tapi saya tidak marah. Saya hanya diam. Dan diam bukan berarti kalah. Saya percaya bahwa kebaikan dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Lambat atau cepat, waktu akan bicara." Ruang rapat masih sunyi. Suara detak jam dinding pun terasa lebih nyaring. Hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa jabatan bisa dibeli, gaji bisa dinegosiasi, tapi rasa hormat hanya bisa diperoleh. Hati-hatilah menilai seseorang hanya dari posisi atau seragamnya. Karena besok, roda bisa berputar. Yang kalian pandang rendah hari ini, bisa saja menjadi cahaya kalian di masa depan. Hening itu pecah. Tepuk tangan meledak, bukan sekadar formalitas, melainkan luapan penghormatan yang tulus. Pengakuan yang lahir dari hati yang dulu sempat buta, kini terbuka. Pak Hendra berdiri lebih dulu, lalu seluruh jajaran direksi ikut berdiri. Diikuti semua staf, hingga cleaning service dan resepsionis di belakang ruangan. Semua berdiri menghormati seorang Rudy, bukan karena jabatannya, tetapi karena keteguhan hatinya. Beberapa menit kemudian, ketika rapat selesai, seorang staf muda yang dulu tak pernah menyapa Rudy menghampirinya. "Pak Rudy, terima kasih. Saya banyak belajar." Rudy tersenyum kecil, seperti biasa. "Kita semua sedang belajar, Nak. Saya juga." Akhir dari cerita ini bukanlah klimaks yang penuh kemenangan. Bukan pula balas dendam yang manis. Tapi pembuktian bahwa seseorang yang bersandar pada kebaikan dan ketulusan, meski direndahkan, meski ditertawakan, akan tetap berdiri dengan martabatnya sendiri. Dan pada akhirnya, yang paling tinggi di mata manusia, bukanlah pangkat, tapi ketulusan. Dan yang paling rendah, bukanlah pekerjaan, tapi hati yang sombong.